Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, how are you today? I hope that all of you are in good condition. And as we know that you will have your final exam on July 15 to July 20. Jadi sedang kita tahu kalian akan melaksanakan ujian akhir ya pada tanggal 15 sampai 20 Juli. Nah, sebelum pelaksanaan itu kita ada namanya review materi dengan pemberian kisi-kisi. Untuk pertemuan pertama, untuk ujian yang meeting 1, ada 3 skill yang akan dimasuk ke dalam soal, yaitu grammar, vocabulary, dan reading. Di grammar sendiri ada 4 poin, simple past tense, comment, prohibition, degree of comparison. Di vocabulary juga ada 4 materi, yaitu notice, question, warning, part of house, and then subject and object pronoun, name of countries, biography, and then narrative text. Nah, pada video kali ini kita akan membahasnya satu persatu ya. First, simple past tense. As you know that simple past tense is used to tell activity in the past. Jadi, kita tahu bahwa simple past tense itu digunakan untuk menceritakan kegiatan atau aktivitas di masa lalu. There are 2 kinds of simple past tense. Ada 2 jenis simple past tense. Ada nominal, kemudian ada verbal. Yang nominal kita menggunakan to be. Untuk rumus positifnya adalah subject, was plus were. And then untuk negatifnya subject plus was not or were not. And then untuk interrogatif kita menggunakan was or were plus subject. Dan kemudian dilanjutkan. Kemudian untuk contohnya seperti they were friends, and then they weren't friends, and they friends. Sorry, ini ada kesalahan sedikit. Di sini seharusnya were they friends. Nah, untuk yang verbal, ingat untuk yang verbal kita menggunakan kata kerja kedua, bukan berarti harus verb plus id, tapi menggunakan kata kerja kedua, bisa regular dan irregular untuk yang positif. Nah, ketiga di negatif kita kembali lagi ke verb pertama, yaitu subject plus did not plus verb one. Kemudian di interrogatifnya kita menggunakan verb pertama juga, yaitu did plus subject plus verb one. Untuk contoh kalimatnya bisa dilihat di sini, subject she worked yesterday, and then she didn't work yesterday. Did she work yesterday? Nah, jadi itu untuk materi pertama di ujian akhir nanti adalah tentang simple past tense. So, prepare yourself well. Next, yang kedua materinya adalah comment and prohibition. Comment adalah kalimat perintah yang rumusnya adalah verb one plus object. Jadi untuk rumus kalimat perintah itu diawali dengan kata kerja pertama. Kemudian biasanya diakhiri dengan tanda seru atau bisa ditambahkan juga dengan kata please. Contoh di sini, open the door please. Kemudian study your book page 20 please. Finish your meal boy. Nah, jadi untuk rumus comment itu pasti diawali oleh verb 1, rumus kalimat perintah. Kemudian untuk larangan, there are 2 kinds of prohibition. Ada 2 jenis larangan. Yang pertama adalah don't plus verb 1 atau no plus verb ing. Don't smoke here. Kalau kita masuk ke verb ing maka akan jadi no smoking. Kemudian don't cheat in the test. Kalau kita jadikan ing berarti no cheating in the test. And then don't make any noise. No talking to the driver. No littering here. Jadi ingat untuk comment prohibition, comment selalu diawali kata kerja pertama. Untuk prohibition itu diawali oleh don't plus verb 1 and then no plus verb ing. Next ada degree comparison. Ada 3 jenis degree comparison. Yang pertama adalah positif, kedua adalah komparatif, ketiga adalah superlatif. Untuk yang pertama, positif itu digunakan untuk membandingkan 2 hal yang setara. Kemudian untuk komparatif itu membandingkan ketika salah satu benda tersebut memiliki kualitas yang lebih. Kemudian superlatif adalah perbandingan tentang yang atau paling. Contoh di sini. Untuk yang positif itu yang setara, dia secantik ibunya. Kemudian yang komparatif, dia yang lebih lambat dari kuda. Jadi ini ada kata lebih di sini. Kemudian yang atau paling adalah John adalah siswa terrajin atau paling rajin di kelas. Kemudian kita lihat rumusnya. Yang pertama, positive degree itu rumusnya adalah subject to be and is or, kemudian ditambah as, kemudian adjective as object.
Jadi ingat, rumusnya adalah subject, to be, and is or, as, adjective, as, object. Contoh, you are as beautiful as your mother. Jadi ini artinya adalah kamu secantik ibumu. Jadi ketika benda itu memiliki kualitas yang sama, kita menggunakan positive degree. Kemudian next, yang kedua adalah comparative degree. Ini tadi ketika salah satu bendanya memiliki kualitas yang lebih. Ini ada dua rumus yang harus kalian pahami. Kita sudah pernah belajar ini, kita hanya mengulang sedikit. Subject plus to be sama untuk di awalan ada subject plus to be, kemudian ada adjektifnya plus kemudian ada more plus adjective. Ketika kata sifat itu kurang atau sama dengan dua suku kata, maka kita menggunakan Ketika dia lebih dari dua suku kata, kita menggunakan more. Kemudian ada than, kemudian objeknya yang kita bandingkan. Contoh, tall di sini dan short di sini ini hanya memiliki satu suku kata, maka kita menggunakan Kemudian di sini ada beautiful and then expensive. Ini lebih dari dua suku kata. Beautiful, kemudian expensive. Ini yang panjang-panjang. Kita menggunakan more. Jadi ini contohnya. I'm taller than you and then Budi shorter than Andy. She's more beautiful than me. My bag is more expensive than his bag. Jenis yang terakhir adalah superlative degree. Superlative degree itu ketika memiliki kualitas paling. Ini juga memiliki dua rumus. Sama seperti yang komparatif tadi, ketika kurang dari atau sama dengan dua suku kata, maka menggunakan est. Yang membedakan adalah est di sini. Kemudian ketika lebih dari dua suku kata, kita menggunakan most. Kemudian di sini kita tidak lagi menggunakan dua hal, tapi kita menggunakan in dan of. Contoh, she is tallest in this class. Dia adalah tertinggi. Ini shortest berarti paling pendek. Most expensive berarti paling mahal. Most beautiful berarti paling cantik. Next guys, materi selanjutnya adalah tentang notice, caution, and warning. Nah, sebelum kita melihat contoh-contoh dari notice, caution, warning adalah kita jelaskan dulu. Notice itu digunakan untuk menunjukkan bahwa ketika orang tidak mematuhi notice tersebut, itu tidak akan menimbulkan cedera bagi siapapun. Jadi itu notice. Jadi ketika ada notice, ketika itu dilanggar, bukan berarti boleh dilanggar ya, tapi ketika itu dilanggar, itu tidak akan menimbulkan cedera. Caution, ketika itu dilanggar, itu akan menimbulkan cedera ringan. Itu caution. Kalau notice tadi tidak menimbulkan cedera, kalau caution itu menimbulkan cedera ringan. Kemudian kalau warning, kalau itu dilanggar, itu akan menimbulkan cedera yang parah atau bahkan kematian. Jadi itu tingkatannya, notice paling rendah, kemudian caution, kemudian yang tertinggi adalah warning, bisa menimbulkan kematian ataupun cedera yang parah. Contoh-contohnya adalah, nah di sini ada notice, keep clean this area. Jadi ketika ada notice tidak boleh membuang sampah sembarangan, dan ketika ada orang yang melanggar, itu tidak akan menimbulkan cedera. Ini contoh-contoh notice. Jadi sekalian kalian cari lagi contoh-contoh notice yang mungkin nanti masuk pada soal ujian. Kemudian don't eat and drink. Kemudian wash your hands, keep your hands clean. No mobile phone, turn off your mobile phone, don't take a picture. Next, kemudian dari sini ada warning and caution. Caution, wet floor. Nah, ini bisa menimbulkan cedera ringan. Kemudian danger. Nah, kalau ini sudah masuk ke warning, karena ini bisa menimbulkan kematian. Next, you can turn right. Nah, ketika kita tidak boleh belok ke kanan, berarti ketika kita belok kanan itu akan menimbulkan kecelakaan. Itu bisa saja cedera yang parah. Kemudian ada caution, don't touch the surface, it's hot. Nah, ketika ada tambang ini berarti tidak boleh menyentuhnya. You can turn around, kita tidak boleh putar balik. Jadi silakan kalian cari lagi contoh untuk notice dan notice, caution, and warning. Good. Next, parts of house. Nah, kita pernah belajar nih parts of house. Terus kami mengingatkan saja bahwa ada beberapa kajian di rumah. Contohnya adalah attic, yaitu loteng, basement, lantai bawah, basement. Bathroom adalah kamar mandi, bedroom tempat tidur, ceiling adalah langit-langit rumah, chimney adalah cerobong, closet adalah tempat menyimpan pakaian, dining room adalah ruang makan. Jadi silakan kalian pahami lagi parts of house, bagian-bagian rumah. Next, and subject and object pronoun. Nah, ini ada kata ganti sebagai subjek dan kata ganti sebagai objek. Sebelum saya jelaskan untuk
jenis-jenisnya, saya jelaskan dulu kegunaan dari subjek dan objek pronoun. Subjek ini letaknya adalah sebelum to be dan atau verb. Jadi ingat, subjek ini letaknya adalah sebelum to be atau sebelum verb. Sedangkan objek ini letaknya adalah sesudah to be atau sesudah verb. Itu yang harus kalian ingat. Ini sebelum to be dan verb, ini sesudah to be dan verb. Ketika di subjek I, ketika di objek dia me, artinya saya. You, itu sama, baik subjek maupun objek. Kemudian he, ketika di objek dia menjadi him, harus kalian ingat. She menjadi her. It ini sama, tetap menjadi it. We, itu us. They, ini them. Ini harus kalian ingat. Sekali lagi, subjek itu letaknya adalah sebelum verb atau to be, sedangkan objek itu sesudah verb atau to be. Next, name of countries. Nah, kita sudah belajar juga tentang nama-nama negara di dunia. As we know that there are more than 200 countries in the world. Dan kita tahu ada banyak sekali negara, lebih dari 200 negara. Tapi sekarang kita hanya fokus dulu ke ASEAN, atau in bahasa we call it Asia Tenggara. Jadi kita pahami dulu untuk Asia Tenggara. Di sini ada Indonesia, and then Singapore, and then Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Philippines, Cambodia, Thailand, and then Myanmar. Nah, silakan kalian cari lagi, kalian pahami lagi ibu kotanya. Ketika Indonesia berarti ada Jakarta, and then Singapore tetap Singapore, Malaysia ada Kuala Lumpur, Brunei Darussalam ada Bandar Sri Begawan, Philippines ada Manila, Vietnam ada Hanoi, dan lain sebagainya. Nah, jangan kalian pahami lagi, kita fokus hanya ke negara Asia Tenggara. Next, biografi. Nah, untuk soal readingnya nanti, itu adalah tentang teks biografi. Kita sudah belajar juga biografi. Biografi adalah detailed description or account of person's life. Biografi is life story. Jadi, biografi adalah cerita hidup dari seseorang. Kemudian teks reading yang kedua adalah tentang narrative text. Nah, narrative text digunakan untuk menghibur dari pembaca itu sendiri. Jadi tujuannya hanyalah dibuat untuk menghibur pembaca. Kemudian general structure-nya itu ada orientation, complication, and then resolution. Itu minimal ada 3, orientation, complication, resolution. Kalau ditambah bisa ada evaluation and reorientation. Nah, itu saja untuk materi yang akan keluar pada ujian kalian di meeting 1. Terulangi lagi, yang akan keluar di meeting 1 untuk intensif 1 adalah simple past tense, command, prohibition, degree of comparison, native question warning, part of house, subject and object pronoun, name of countries, biography, narrative text. Jadi itu silakan kalian belajar lebih intens ke 10 materi ini untuk persiapan di ujian meeting 1. Oke, semangat ya guys untuk